Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atasnya, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat yang terkasih, yang menjadi nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Demikian nas pembimbing kita. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaung, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Saudara, mari kita datang dengan penuh kerendahan hati, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami memohon segala pengampunan atas dosa-dosa kami. Betapa sering dalam kehidupan ini kami tidak mendengar Tuhan. Tadi kami mengabaikan kehendak Tuhan. Kami lebih mementingkan pikiran, pengalaman menurut kami sendiri. Ya Allah, jadikanlah hati kami tahir. Perbaruilah batin kami dengan roh yang teguh. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara yang terkasih, untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua dari Efesus 1 ayat 18b sampai 19. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus.
dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di sorga. Demikian berita anugerah untuk kita. Syukur kepada Allah. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, yang saat ini mengizinkan kami untuk boleh mendengar akan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, mengilhami kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, terlebih kami juga boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, ya Allah Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang pertama ayat 15 hingga 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara-saudari saat ini mendengarkan khotbah melalui ibadah online ini, Tuhan memberkati kita sekalian dan Tuhan mengizinkan kita untuk disapa oleh firman-Nya pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini tema khotbah yang akan saya bagikan adalah hidup dalam kebiasaan baru. Kebiasaan baru, atau mungkin disebut sekarang terkenalnya new normal, adalah kata kunci di masa pandemi COVID-19 saat ini. Selama pandemi, kita diharapkan untuk melakukan sebuah kebiasaan yang baru, sebut saja 5M. Hal-hal yang sebelumnya mungkin
tidak biasa kita lakukan, tapi sekarang harus kita buat menjadi sebuah kebiasaan. Seperti misalnya mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan. Dan mungkin yang paling sulit tentunya adalah menjaga jarak, yang dulunya bisa berpelukan atau jabat tangan, sekarang harus menjaga jarak. Lalu membatasi mobilitas, yang dulunya setiap hari ke pasar, ke kantor, ke mall, atau ke tempat-tempat wisata, sekarang semuanya harus dibatasi. Ini merupakan sebuah kebiasaan baru yang harus kita lakukan dalam rangka memberantas penyebaran virus COVID-19. Nah, menariknya jika kita lihat respons masyarakat, ini berbeda-beda, saudara-saudara. Ada yang melakukannya dengan mudah, nyaris tanpa beban, tapi ada juga yang melakukannya dengan gagap begitu ya, belum biasa, masih lupa-lupa. Bahkan ada juga yang secara frontal menolak melakukan karena merasa tidak sreg dan bertolak belakang dengan apa yang dia yakini. Nah, menarik memang jika kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai kebiasaan baru di masa pandemi ini. Nah, apapun itu, saudara yang terkasih, kebiasaan baru memang bukan hal yang mudah. Yang biasanya begini, sekarang harus begitu. Apalagi kebiasaan adalah sesuatu yang sudah menubuh, dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Untuk mengubah sesuatu yang sudah melekat dalam diri kita, ini banyak sekali tantangannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bicara tentang kebiasaan baru dalam kehidupan rohani kekristenan kita bisa belajar dari apa yang terjadi pada murid-murid Yesus. Pada hari Kamis yang lalu kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid mau tidak mau harus menjalani sebuah kebiasaan baru. Apa itu? Yang selama ini mereka ketika melakukan pelayanan, mengajar, mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Yesus ada di samping mereka. Akan tetapi, sekarang Yesus sudah naik ke sorga dan mereka tidak lagi bisa mudah memanggil nama Yesus, berseru kepada Yesus supaya segera datang, atau bertanya kepada Yesus. Semua harus mereka lakukan tanpa kehadiran Yesus di samping mereka. Tentu saja hal ini akan menjadi kebiasaan yang baru, yang mau tidak mau harus dilanjutkan dan dilakukan oleh para murid-murid. Namun, secara menakjubkan, murid-murid melakukannya dengan luar biasa. Itu karena tuntunan Roh Kudus yang turun atas mereka pada hari Pentakosta. Multiplikasi terjadi, ribuan orang datang mendengar khotbah Petrus dan banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita di dalam kitab Efesus ini juga menjelaskan pesan dan doa Paulus kepada jemaat yang dia kasihi, yaitu jemaat di Efesus. Jemaat Efesus kala itu sedang terancam oleh ajaran-ajaran yang berpotensi memecah belah jemaat. Ada saja provokator yang tidak suka kalau jemaat itu satu dan hidupnya menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Paulus sendiri harus dipenjara karena menantang penguasa yang berusaha memecah belah keutuhan umat Allah. Bisa dikatakan jemaat Efesus ini menjadi ricuh, kebingungan dan tidak punya pegangan. Paulus sendiri sebagai panutan rohani mereka sudah berada dalam penjara, bukan karena kesalahannya tetapi karena membela imannya. Pasti pertanyaan juga muncul ya dalam pikiran jemaat di Efesus ini. Apakah hal yang sama akan terjadi bagi kami ketika kami menjalankan iman di dalam Kristus Yesus? Saudara-saudari yang terkasih, untuk itulah Paulus menuliskan surat nasihatnya kepada jemaat di Efesus, supaya mereka tidak berlama-lama tinggal di dalam kegalauan, kebingungan, tetapi justru hidup di dalam sebuah kebiasaan yang baru. Apa itu kebiasaan baru? Yaitu kebiasaan untuk hidup di dalam tuntunan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Roh hikmat dan wahyu akan menjadikan mata hati
terang dan mengerti tentang arti pengharapan yang terkandung dalam panggilan Kristus. Jadi ini yang menjadi intisari dari nasihat yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudari yang terkasih, bicara tentang kebiasaan. Saya saat ini sedang berusaha membangun kebiasaan untuk berolahraga dan menjaga asupan serat yang cukup. Saya lakukan ini tentu karena ada warning dari dalam tubuh. Nah, untuk melakukannya, saya tentu tidak mulus-mulus saja. Banyak juga tantangan. Banyak godaan, kesibukan sehingga tidak melakukan olahraga atau banyak makanan enak yang biasanya tidak mengandung serat dan lain-lain. Tantangan ini bisa dihadapi ketika saya betul-betul memahami dan menyadari kebutuhan tubuh saya. Pemahaman dan kesadaran tersebut inilah justru yang menolong saya untuk bisa melakukan kebiasaan ini secara terus-menerus. Saya tahu jika tidak dilakukan, maka kemungkinan besar warningnya akan muncul kembali. Oleh sebab itu, sampai sekarang sedikit demi sedikit, kebiasaan baru itu mulai saya jalani. Jadi saudara-saudara, pemahaman itu penting. Di dalam kitab Efesus yang tadi kita baca, Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus memiliki pemahaman ya yang dituntun oleh roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah secara benar. Nah, pemahaman yang dimaksudkan oleh Paulus di sini di dalam ayat yang ke-18, supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Nah, saudara-saudara, kata mengerti di sini kata dasarnya adalah oida. Dari bahasa Yunani, ini artinya sungguh-sungguh melihat, benar-benar paham. Nah, menurut Paulus, jemaat di Efesus memerlukan oida ini supaya mereka bisa bertahan. Mereka perlu oida supaya bisa membedakan mana provokasi, mana solusi, mana jalan yang benar. Pemahaman akan panggilan kita sebagai orang Kristen, ini akan menolong kita mampu menjalani hidup kita yang selalu penuh dinamika. Kita perlu oida ini. Ya, jika kita mengerti panggilan orang Kristen, maka kita tidak langsung mudah menyerah ketika ada kesukaran. Jika kita paham siapa Kristus, kita tidak mudah berpaling ketika kita mendapat tantangan. Jika kita tahu arti kebangkitan Kristus, maka kita mengerti arti kemenangan dalam Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, oida atau mengerti, paham, atau sungguh-sungguh melihat, artinya melihat sesuatu tidak seperti orang lain pada umumnya melihat. Atau mengerti sesuatu tidak seperti orang lain pada umumnya mengerti. Tetapi sungguh-sungguh melihat. Mata hati menjadi terang. Ingat, kata terang sering digunakan untuk menjelaskan tentang Allah maupun firman Tuhan, sehingga kita disebut anak-anak terang. Kita tidak cuma bisa mengerti sesuatu dengan terang dan yakin akan pengharapan dalam panggilan sebagai orang Kristen, tetapi kita pun dipanggil untuk menjadi terang. Jadi oida ini adalah hal yang sungguh-sungguh kita butuhkan dalam rangka menghidupi kebiasaan baru sebagai orang-orang Kristen yang dipenuhi tantangan. Saudara yang terkasih, ada banyak orang sulit melakukan kebiasaan baru ini oleh karena dia tidak sungguh-sungguh mengerti apa yang terjadi dan mengapa kita harus melakukannya. Banyak orang tidak mau berubah karena dia tidak tahu atau tidak sadar mengapa dia harus berubah. Termasuk juga orang Kristen. Banyak orang tidak mau melakukan panggilan sebagai orang Kristen karena dia tidak sungguh-sungguh memahami kenapa kita harus melakukannya. Oleh sebab itu, untuk memahami panggilan kita sebagai orang Kristen, kita perlu mengenal Kristus secara sungguh-sungguh.
supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang mudah putus harapan, mudah jatuh, karena kita tidak punya oida, tidak bisa mengenal Allah secara benar. Ini yang ditegaskan Paulus di ayat 19 dan seterusnya. Dia menggambarkan bagaimana Kristus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu betul-betul menyatu dan nyata di tengah-tengah kita. Dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita perlu mendapatkan oida. Oida ini yang harus kita sungguh-sungguh pegang. Manusia sering terbatas dalam mengerti, memahami segala sesuatu. Akan tetapi kita bisa mendekatkan diri kepada sumber hikmat. Seperti di Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Itulah sebabnya Paulus berdoa kepada Tuhan supaya jemaat Efesus dipenuhi senantiasa dengan roh hikmat, supaya mereka tidak ragu-ragu akan panggilan mereka sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Kita perlu memulai kebiasaan rohani kita, kebiasaan baru di dalam kehidupan rohani kita masing-masing, yaitu kebiasaan yang dituntun oleh roh hikmat dan wahyu Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, pertama, kita harus ingat bahwa ketika Yesus naik ke surga, pesan yang diberikannya adalah bahwa Ia akan menurunkan pribadi yang akan terus menyertai dan memberikan kuasa atas kita dalam melakukan tugas dan panggilan kita, yaitu Roh Kudus. Roh itu ada bersama dengan kita. Namun, kita perlu menyadari dan merespon sapaannya setiap hari. Jika tidak, maka kita biasanya sulit merasakan kehadiran dan tuntunan Roh Kudus tersebut. Kalau kita lihat murid-murid di kitab Kisah Para Rasul, bagaimana pelayanan mereka ketika dipimpin oleh Roh Kudus, ini sungguh-sungguh luar biasa. Terjadi multiplikasi dan semakin banyak orang yang datang dan mengenal Kristus. Oleh sebab itu, ketika Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan turun atas kita dan memberikan kita kuasa, ini bukan take it for granted. Kita harus sungguh-sungguh berdoa dan meminta supaya Roh Kudus menuntun kehidupan kita dan menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang dimaksudkan Paulus ketika dia berdoa kepada Tuhan supaya roh hikmat itu turun atas jemaat Efesus, supaya mereka dikuasai oleh hikmat dari Tuhan, tidak dikuasai oleh pikiran-pikiran manusiawi mereka. Oleh sebab itu, kebiasaan baru yang harus dijalani adalah berdoa, berdoa, dan berdoa tanpa henti. Mother Teresa berkata, buah keheningan adalah doa, dan buah doa adalah iman. Buah iman adalah cinta, buah cinta adalah pelayanan, dan buah pelayanan adalah damai. Dan yang kedua, wahyu, ya. Yang pertama tadi roh hikmat, yang kedua kita perlu tuntunan wahyu. Wahyu dari Allah ini diturunkan dari sejak zaman dahulu, zaman nabi-nabi sampai masa kini. Wahyu adalah penyataan diri Allah. Allah menyatakan diri dari sejak dahulu, sekarang, bahkan di sampai masa yang akan datang. Oleh sebab itu, bertekun dalam membaca Alkitab akan menolong kita melihat bagaimana Allah menyapa umatnya secara berbeda-beda di segala waktu dan tempat. Nah, cara Allah menyatakan diri pada Musa berbeda dengan bagaimana Allah menyatakan diri pada Abraham. Begitu juga dengan setiap kita yang mendengar saat ini. Allah mungkin telah menyapa kita dengan caranya yang berbeda-beda.
Namun yang perlu kita ingat bahwa pernyataan Allah kepada umatnya ini menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang dekat dengan kita. Ia bahkan datang dan menghampiri kita. Ia bukan Allah yang jauh dan bukan pula Allah yang tidak terjamah. Oleh sebab itu, kebiasaan baru yang harus kita jalani adalah bertekun dalam pembacaan Alkitab, supaya kita bisa mengetahui bagaimana Allah menyapa umatnya dan menunjukkan kuasanya di dunia. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memulai kebiasaan baru ini dengan sungguh-sungguh. Kebiasaan yang dituntun oleh roh hikmat dan wahyu Allah. Maka kita akan diterangi dan mampu bersikap di tengah goncangan iman dan perpecahan seperti yang dialami oleh jemaat Efesus. Termasuk juga goncangan iman oleh karena adanya provokator-provokator atau haters di sekitar kita. Tetaplah setia pada panggilan kita sebagai orang-orang Kristen, apapun tantangannya. Biarlah dirimu senantiasa dipimpin oleh roh hikmat dan wahyu Allah, supaya mata hatimu menjadi terang dan sungguh-sungguh melihat. Bahkan kehadiran kita pun bisa membawa terang bagi orang-orang yang sedang berada dalam pergumulan. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami diingatkan agar kami berani untuk mengambil langkah, untuk bertekun dalam kebiasaan-kebiasaan baru yang baik. Kami diajar untuk hidup dan berjalan senantiasa di dalam hikmat dan tuntunan Allah saja. Biarlah ini boleh menjadi gaya hidup kami sehari-hari ya Bapa, di dalam rangka mengisi kehidupan kami sebagai manusia yang sudah ditebus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan masalah yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sakit. Kami menyebutkan satu persatu untuk Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Elias Simanjuntak, bahkan untuk saudara-saudara yang belum disebutkan namanya, yang saat ini sedang sakit dan terbaring lemah. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau menjamah, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada penyakit yang terlalu sulit untuk disembuhkan. Kami sangat percaya biarlah Tuhan kiranya Engkau menolong dan menyembuhkan. Engkau berikan kekuatan dalam setiap saudara-saudara kami untuk bisa menghadapi setiap proses pengobatan atas kelemahan tubuh yang mereka alami. Dan kiranya biar lewat sakit penyakit yang dialami ini, nama Tuhan dimuliakan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap saudara-saudara jemaat Tuhan yang mengalami berbagai masalah dan pergumulan, masalah ekonomi, pekerjaan, relasi dengan orang-orang tertentu. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami mau
berdoa untuk Bapak Gultom yang mengalami perlakuan tidak adil dalam usaha pekerjaannya, di mana hak-haknya dirampas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bapa, kiranya Engkau yang membuka jalan atas masalah ini. Tuhan menjamah orang-orang yang berlaku curang, dan kiranya Engkau menyatakan keadilan-Mu ya Bapa atas anak-anak yang berharap kepadamu, atas orang-orang benar yang berlaku benar. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau bersyukur untuk anak-anak Tuhan, para simpatisan yang telah Tuhan pakai untuk memberkati dan mendukung pelayanan gereja Tuhan Gemindo Immanuel. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, dalam setiap usaha, hal yang mereka gumulkan. Biarlah Tuhan campur tangan dan menjadikan hidup mereka menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan lebih luas lagi. Terima kasih Bapa, pakai juga gereja Tuhan Gemindo Immanuel untuk dapat menjadi alat Tuhan dalam menyaksikan kasih dan kebenaran di tengah-tengah jemaat dan juga lingkungan masyarakat. Secara khusus tempat di mana kami berada. Berkati para majelis dan pengerja untuk bisa mengelola pelayanan yang Engkau percayakan ini. Kami juga berdoa untuk sidang tahunan Sinode Gemindo yang akan dilaksanakan tanggal 26 Mei nanti. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap proses dan persiapan yang sedang dilakukan saat ini. Biarlah Tuhan menolong setiap panitia di dalam mempersiapkan semuanya. Biarlah Bapa lewat sidang tahunan ini boleh menolong kami semua untuk bisa memantapkan panggilan Tuhan atas gereja Tuhan Gemindo Immanuel dan juga gereja Gemindo yang lainnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk rencana ibadah di gedung gereja mulai bulan Juni yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati segala rencana dan persiapan ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk situasi bangsa kami, corona yang belum berakhir. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong bangsa kami untuk bisa keluar dari kondisi pandemi ini. Biarlah Bapa, Tuhan memulihkan, memakai juga para pemerintah bangsa kami, para tim medis, semua yang bekerja untuk memerangi COVID ini, supaya mereka bisa menolong kami semua untuk bisa keluar bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia, keluar dari pandemi yang menakutkan ini. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan hikmat bijaksana di dalam mengelola setiap hal yang terjadi di bangsa ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, ketahanan mental, bahkan integritas, supaya mereka sungguh-sungguh menjalani tugas dan panggilan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada para pemerintah bangsa kami. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau
Saudara-saudara yang terkasih, jalanilah kehidupanmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.